Guys, malam hari ini saya udah bersama pebisnis muda yang bernama Zuna. Dan dia ini masih sangat muda, dan dia udah mempunyai bisnis kurang lebih itu 2 tahun. Bisnisnya dia nail art panggilan, tapi sangat setiap harinya itu belum pernah tidak ada panggilan ya. Langsung aja habis ini kita akan wawancara dengan ownernya dan bagaimana muka ownernya dan inspirasi motivasi apa yang dia berikan untuk kita ya, untuk memulai bisnis. Hai, perkenalkan nama saya Zuna Widyasari. Saya owner dari Zuna Nail Art. Usaha ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan memiliki 3 karyawan. Nah, itu tadi sedikit cuplikan perkenalan dari owner Zuna Nail Art, yaitu yang sudah di samping saya, Mbak Zuna, owner nail art ya, salon kuku panggilan, yang udah dikatakan Mbak Zuna kalau udah memiliki karyawan 3 dan udah berlangsung usaha ini sekitar 2 tahunan. Dan Mbak Zuna ini lebih muda dari saya, lebih muda 2 tahun, dan udah punya usaha yang sangat fantastis ya kalau saya katakan, karena di usia yang lebih muda dari saya, 2 tahun dari saya, itu udah memiliki usaha yang lumayan, dan penghasilannya nanti kita akan tanyakan juga apakah udah 2 digit, 3 digit atau seberapa ya, saya juga penasaran. Oke. Pertanyaan pertama itu saya yang mau tanyakan, bagaimana Mbak Zuna itu menangani konflik yang terjadi pada usaha nail art yang udah 2 tahun, itu pasti ada konflik kan? Nah, Mbak Zuna ini sebagai owner, bagaimana cara menangani usaha Mbaknya kalau ada konflik? Sebagai owner, saya selalu transparan dalam setiap keputusan dan komunikasi menghargai dan memberi reward kepada karyawan. Saya memakai strategi yang sederhana. Pertama, emosi harus terkendali. Pentingnya harus tetap tenang. Memutuskan keputusan diawali dengan kepala dingin, komunikasi dengan terbuka, dan mendengarkan keluh kesah pegawai saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Mbak Zuna lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada usaha Mbak Zuna? Mendalami permasalahan yang terjadi, mencari informasi terkait masalah yang sedang terjadi, membuat keputusan bersama tim, mengeksekusi. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak Zuna, bagaimana Mbak Zuna memastikan koordinasi yang efektif dalam usaha Mbaknya untuk mencapai tujuan bisnis nail art tersebut yang telah ditetapkan? Yang penting kerjasama dan komunikasi bersama tim. Saya sebagai owner harus memiliki daya kepemimpinan yang baik. Apakah ada bentuk laporan untuk memantau kinerja usaha Mbak Zuna? Kalau ada, sebutkan. Untuk memantau kinerja karyawan saya cuma memberi buku laporan harian saja. Oke. Dan untuk kesejahteraan karyawan nih Mbak Zuna, itu apakah Mbak Zuna itu ada reward untuk karyawan Mbak Zuna? Itu kalau ada, itu yang apakah bisa membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Setiap hari raya saya berikan hampers dan bonus tambahan kepada karyawan jika mencapai target. Kalau karyawan kan pasti ada yang bikin kesalahan. Apakah apa yang akan diberikan Mbak Zuna punishment dengan karyawan itu? Saya hanya menegur dan memperingatinya.
bagaimana Mbak Zuna kan seorang owner ya, itu bagaimana cara menciptakan visi misi untuk menginspirasi karyawan Mbak Zuna biar mereka sama-sama mencapai tujuan bisnis bersama. Komunikasi yang efektif, mencapai yang dapat diukur dan dirayakan. Setiap langkah kecil menuju visi besar harus dapat dievaluasi, dan tim perlu merayakan keberhasilan bersama untuk menjaga semangat kepemimpinan yang mendukung. Nah, pada usaha Mbak Zuna ini pasti pasang surut ya, pasti ada kegagalannya. Kegagalan terbesar itu yang apa, pelajaran Mbak Zuna yang didapetin dari kegagalan usahanya Mbak Zuna itu apa? Secara keseluruhan, kegagalan dalam bisnis telah mengajarkan saya untuk menjadi pemimpin yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada solusi, yang lebih mampu menjaga semangat tim meskipun dalam situasi yang menantang. Oke. Pertanyaan terakhir yaitu berikan motivasi kepada mahasiswa dan pokoknya semua orang yang nanti lihat YouTube di sini itu yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual question, itu seperti apa? Menurut Mbak Zuna sendiri itu seperti apa motivasinya? Ya. Untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, fokuslah pada pengembangan spiritual quotient untuk memperdalam pemahaman diri dan integritas, serta bangunlah kepemimpinan yang berkelanjutan dengan berfokus pada nilai-nilai dan pelajaran pemberdayaan orang lain. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya akan membangun bisnis yang sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Oke. Segini saja perbincangan kita malam hari ini bersama owner Zuna Nail Art, dan semoga memotivasi kalian. Dan jika di video ini ada kurangnya mohon dimaafkan karena baru pertama kali bikin video wawancara dengan owner. Saya masih kayak belum percaya bisa wawancara owner Nail Art Mbak Zuna ini karena sangat memotivasi juga. Terima kasih. Ya.